wabarakatuh. Hadirnya kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Resiko dalam Investasi yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dian Sukmawati, dan rekan saya Muhammad Nurifki dan saya Siva Fikia. Baik, langsung saja ke sesi penyampaian materi yang akan dibacakan oleh narasumber pertama saya, yaitu Siva Fikia. Untuk Siva Fikia, dipersilahkan. Definisi risiko. Risiko itu ada jika pembuat keputusan atau perencana proyek mampu mengestimasi kemungkinan-kemungkinan atau probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi, sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Dan selanjutnya ada ketidakpastian. Ketidakpastian ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas sehingga harus membuat dugaan-dugaan untuk menyusunnya. Sedangkan definisi risiko menurut Arthur J. Keown, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Dan risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expect return (ER) dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Selanjutnya ada ukuran penyebaran. Risiko dapat dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan. Maka digunakan ukuran penyebaran. Alat statistika sebagai ukuran penyebarannya yaitu ada dua. Yang pertama ada varians dan yang kedua standar deviasi. Selanjutnya mengenai risiko dan waktu. Risiko adalah fungsi dari waktu dan distribusi probabilitas dari cash flow akan mungkin lebih menyebar sejalan dengan semakin lamanya waktu suatu proyek. Risiko dan waktu juga mencakup tingkat risiko, persepsi manajer, dan beberapa besar perubahan cash flow yang terjadi selama usia proyek dan harapan terhadap hasil, atau standar deviasi dan expect return. Masih mengenai risiko dan waktu. Semakin lama usia investasi, maka semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan dari return rata-rata yang disebabkan meningkatnya variabilitas. Dan suatu proyek beresiko tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya situasi ekonomi, situasi politik, situasi keamanan, situasi pasar, situasi konsumen, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada diversifikasi risiko. Melakukan diversifikasi investasi pada berbagai jenis sekuritas, maka penyimpangan hasil pengembalian akan menurun. Total risiko terdiri dari risiko khusus perusahaan sampai risiko yang dapat didiversifikasi, dan risiko yang berhubungan dengan pasar sampai risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Dilanjut dengan konsep dasar risiko, ditujukan untuk menilai risiko dari aset sebagai individual, risk of single asset, dan menilai risiko dari aset sebagai suatu kelompok, risk of portfolio of asset. Selanjutnya, preferensi investor terhadap risiko. Yang pertama, risk seeker, yaitu investor yang menyukai risiko atau pencari risiko. Yang kedua, risk neutral, investor yang netral terhadap risiko. Dan yang terakhir ada risk averter, investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Konteks portofolio. Risiko dalam portofolio dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada risiko sistematis dan yang kedua ada risiko tidak sistematis. Oke, terima kasih untuk narasumber pertama saya yang telah membacakan materi pertamanya. Baik, kita lanjut saja ke materi kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Nurifki. Untuk Muhammad Nurifki, saya persilahkan. Baik, di sini ada risiko sistematis. Suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diverifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat dipengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi, yang pertama perubahan tingkat bunga, yang kedua kurs valuta asing, yang ketiga kebijakan pemerintah. Baik, di sini poin kedua yaitu risiko tidak sistematis. Suatu resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan verifikasi, sebab resiko ini hanya ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu. Dapat fluktuasi resiko yang berbeda antara suatu saham dengan saham lain. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu struktur modal, yang kedua struktur aset, yang ketiga tingkat kualitas. Selanjutnya di sini ada saham individual. Di sini ada rumusan.
rumusan bisa kawan-kawan lihat sendiri di PPT. Di sini saya akan langsung membacakan keterangan. I2 yaitu varian dari investasi pada saham 1. I. Standar definisi saham I. P. Probabilitas pengambilan pada kondisi J. R. Tingkat pengambilan dari investasi pada saham 1 pada kondisi J. E dalam kurung RI sama dengan ER dari investasi saham I. Baik, di sini ada contoh kasus data probabilitas dan tingkat pengambilan dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Di sini ada kondisi ekonomi, probabilitas, dan retrum. Kondisi ekonomi yaitu ada baik, normal, dan buruk. Probabilitasnya itu 30%, 40%, dan 30%. Dan retrumnya itu 20%, 18%, dan 15%. Pertanyaannya, berapa besar resiko saham X? Penyelesaiannya, expect retrum dikurang ER adalah E dalam kurung RX sama dengan 30% dalam kurung 20% ditambah 40% dalam kurung 18% ditambah 30% dalam kurung 15% sama dengan 17,7%. Di sini ada varian dan standar deviasi. I2 sama dengan 30% dalam kurung 20% dikurang 17,7% kuadrat ditambah 40% sama dalam kurung 18% dikurang 17,7% kuadrat ditambah 30% dalam kurung 15% dikurang 17,7% kuadrat sama dengan 0,0001587 ditambah 0,00036 ditambah 0,002187 sama dengan 0,000381. I sama dengan 0,000381 sama dengan 0,0195519 sama dengan 1,952%. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, Muhammad Rifki, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber saya yaitu Muhammad Nurifki yang telah membacakan materinya. Lanjut saja, materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Dian Sukmawati. Baik, langsung aja materi selanjutnya yaitu resiko portofolio. Di mana resiko portofolio itu dapat dihitung dengan rumus varians dan standar deviasi. Bisa dilihat ya sama teman-teman rumusnya yang ada di PPT ini. Jadi kita langsung aja ke contoh studi kasusnya dan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu di sini ada korelasi di mana nilai R A dikali B sama dengan kovarian A atau B dibagi dengan varian A dikali dengan varian B. Untuk mencari kovarian yaitu rumusnya kovarian A dan B sama dengan jumlah varian A dan B dikalikan dengan varian A dikalikan lagi dengan varian B sama dengan nilai N dikalikan dengan probabilitas diraihnya pengembalian. Sehabis itu dikalikan dengan tingkat pengembalian aktual dari investasi saham A dikurangi dengan IR atau ER dari investasi saham A dalam kurung tingkat pengembalian aktual dari investasi saham B dikurangi dengan ER dari investasi saham B dengan nilai I sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari studi kasusnya di mana data saham A dan B periode 1 yaitu ada saham A-nya itu ada 20%, sedangkan saham B-nya itu ada 15%. Selanjutnya periode kedua ada 15% dan saham B yaitu ada 20%. Periode tiganya ada 18%. Dan saham B-nya 17%, dan yang terakhir saham A meraih 21% dan saham B meraih 12%.
Nah, jadi teman-teman, dari data tersebut, berapakah hasil dari resiko portofolionya? Nah, baik teman-teman, jadi di PPT ini sudah ada cara penyelesaiannya. Di mana untuk saham A, nilainya dijumlahkan terlebih dahulu dari periode 1 sampai periode 4, lalu dibagi dengan banyaknya data. Di situ banyaknya data ada 4 periode kan. Jadi 20% ditambah 15% ditambah 18% ditambah 21%, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu dibagi 4. Jadi hasilnya ialah 18,5%. Sedangkan untuk saham B memperoleh nilai yaitu 15% ditambah 20% ditambah 17% ditambah 15% dan dibagi 4. Hasilnya ialah 16,75%. Nah, untuk cara menghitung varian dari investasinya bisa teman-teman lihat dari PPT-nya, yaitu varian A pangkat 2 sama dengan 20% dikurangi dengan 18,5% pangkat 2. Lalu ditambah dengan 15% dikurangi dengan 18,5% pangkat 2. Ditambahkan dengan 18% dikurangi 18,5% pangkat 2. Ditambah lagi dengan 21% dikurangi dengan 18,5% pangkat 2 dibagi 4. Jadi simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi semua data dari periode 1 sampai periode 4, teman-teman kurangi dulu dengan hasil yang sudah dibagi tadi, yaitu 18,5% untuk varian A dan 16,75% untuk varian B. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian untuk standar deviasi atau resiko individual. Jadi untuk standar deviasi ini teman-teman tinggal mencari akar dari hasil yang sudah tadi teman-teman kerjakan, yaitu ini dia PPT-nya. Nah, jadi untuk varian A hasilnya itu 5,25. Nah, jadi teman-teman tinggal mencari akar dari 5,25 itu berapa. Nah, sedangkan untuk varian B hasilnya kan 4,1875. Jadi teman-teman tinggal mencari akar dari 4,1875 ini, yaitu 2,05%. Nah, untuk kovarian A dan B, teman-teman tinggal mengurangi nilai periode 1 per periode, nilai per periode dikurangi dengan hasil yang tadi sudah dihitung. Yang ini hasilnya kan 18,5% untuk varian A dan 16,75% untuk varian B. Jadi teman-teman tinggal mengurangi nilai per periode, kayak contohnya 20% dikurangi 18,5% dikali dengan hasil dari varian B. Sebelum dikalikan, varian B-nya dikurangi dulu dari periode pertama, dikurangi dengan hasil yang tadi sudah dihitung, yaitu 16,75%. Nah, seterusnya akan seperti itu. Nah, jadi simpelnya teman-teman tinggal nilai dari periode A dikurangi dengan hasil varian A yang ini 18,5%, lalu dikalikan dengan nilai per periode dari saham B dikurangi juga dengan hasil saham B, yaitu yang ini senilai 16,75%. Nah, jadi teman-teman tinggal hitung dulu tuh ya per periodenya dari periode 1 sampai 4. Habis itu baru dikalikan saham A dikali dengan saham B. Lalu tinggal teman-teman jumlahkan semua datanya dengan hasil minus 18,500%. lalu dibagikan dengan banyaknya data atau jumlah periode. Di sini kan ada 4 periode, jadi dibagi 4, di mana di sini yaitu minus 18,5 dibagi 4 hasilnya yaitu Minus 4,625%. Lalu selanjutnya untuk mencari koefisien A dan B, teman-teman tinggal bagi aja tuh hasil dari kovarian A dan
dan B dibagi dengan standar deviasi per saham. Hasilnya yaitu Minus 0,9852. Nah, selanjutnya di sini ada jika dana yang diinvestasikan saham A 65% dan saham B sebesar 35%, resiko portofolio dapat dihitung dengan cara bisa dilihat dari PPT-nya. Ini caranya hampir sama yang tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya resiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio dengan koefisien korelasi kedua saham negatif. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada diversifikasi, di mana diversifikasi ini merupakan investasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian satu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Nah, resiko portofolio ini dapat dipengaruhi oleh poin pertama, di situ ada resiko masing-masing saham, ada proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham. Selanjutnya ada covariance atau koefisien korelasi antar saham dalam portofolio. Dan terakhir ada jumlah saham yang membentuk portofolio. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis resiko investasi, di antaranya yaitu resiko bisnis atau business risk. Terus ada resiko likuiditas atau liquidity risk. Atau terakhir ada risiko tingkat bunga atau interest rate risk. Nah, di mana resiko bisnis ini dapat timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Nah, selanjutnya di sini ada resiko likuiditas, di mana resiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Selanjutnya yang terakhir di sini ada resiko tingkat bunga Atau interest rate risk. di mana resiko ini dapat timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Nah, cukup sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.